Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih di dalam bab yang sama, yaitu bab tentang Jazirah Arab di masa jahiliyah. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisi orang-orang Arab? Dan sudah dijelaskan bahwasanya kondisi mereka memiliki berbagai macam penyakit hati, memiliki berbagai macam kebiasaan buruk, kebiasaan yang merugikan diri mereka sendiri dan juga merugikan orang lain. Di antaranya adalah kebiasaan minum minuman keras, syurbul khamri. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya khamr bukanlah hanya minuman keras dalam bentuk cairan, tapi segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal itu dinamakan dengan khamr. Termasuklah di dalamnya narkoba dan yang semisal dengannya. Sudah kita jelaskan betapa bahayanya minuman khamr ini, yang mana Nabi SAW mengatakan ummul khaba'ith, ibu dari segala macam keburukan, yang memunculkan berbagai macam keburukan. Dan juga kisahnya Uthman ibn Affan, beliau mengisahkan tentang seorang ahli ibadah. Ketika dia minum khamr, dipaksa untuk berzina, dia dikasih 3 pilihan: berzina dengan wanita pelacur itu, atau membunuh bayi, atau meminum khamr. Dia menganggap bahwasanya khamr itu sesuatu yang paling ringan di antara ketiganya. Hingga akhirnya dia minum khamr, hilang akalnya, dan dia berzina dan juga membunuh bayi tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah kondisi orang Arab jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Di antara kebiasaan buruknya mereka adalah al-qimar. Al-qimar artinya adalah judi. Judi adalah sesuatu yang sudah sangat biasa di tengah-tengah mereka. Oleh karenanya ketika kita melihat kaum muslimin suka dengan perjudian, berarti kita kembali kepada zaman yang belakang. Zaman sebelum manusia dicerdaskan dengan agama Islam. Zaman yang mana ketika itu anak-anak perempuan dibunuhi. Zaman yang mana ketika itu wanita diwariskan. Wanita itu seperti barang dagangan, tidak ada harga di sisi mereka. Ketika kita sibuk dengan perjudian atau terbiasa dengan perjudian, maka kita kembali kepada zaman sebelum datangnya diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman yang disifati dengan jahiliyah, zaman-zaman kebodohan. Wa kana al-qimaru min mafakhiril hayatil jahiliyah. Perjudian merupakan mafakhiril hayatil jahiliyah, kebanggaan hidupnya orang jahiliyah. Jadi orang-orang Arab jahiliyah merasa laki-laki itu harus main judi. Kalau nggak main judi bukan laki namanya. Demikianlah kondisi sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Orang kalau sudah main judi sebagaimana yang sudah kita sebutkan, dan itu adalah amalannya syaitan, maka dia akan menghabiskan waktunya berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan akan banyak meninggalkan hak-hak yang harus dia tunaikan. Bahkan dia akan menzolimi hak-hak orang lain dengan membunuh, menyakiti dan yang sejenis dengannya. Dikatakan wa kana adamul musyarakati fi majalisil qimari 'aran. Dahulu
ketika seseorang tidak ikut serta di majelis perjudian, dianggap itu ada cacat yang ada pada diri seseorang. Berarti dia orang yang tidak bermental, orang yang gak berani bertaruh, adalah orang yang rusak mentalnya menurut orang-orang Arab terdahulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Islam sudah menjelaskan betapa banyak keburukan, kerusakan, pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Itu semua dikarenakan mereka sudah candu dengan yang namanya perjudian. Rasanya kalau nggak main judi nggak enak. Rasanya kalau nggak main judi maka tidak ada kenikmatan di dalam hidup ini. Sehingga ketika modal sudah habis, akhirnya berani mencuri, merampas harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Qala Qatadah, berkata Al-Imam Qatadah, kana rajulu fil jahiliyati yuqamiru ala ahlihi wa mali. Berkata Al-Imam Qatadah, bahkan dahulu seseorang di masa jahiliyah dia berani berjudi, taruhannya keluarga dan hartanya. Anak istri saya taruhannya. Kalau saya kalah, ini anak saya, istri saya ambil. Ini harta saya yang ada di rumah, atau rumah saya ini ambil untuk kamu. Sampai-sampai seperti itu, saking cintanya mereka dengan perjudian. Keluarganya pun mereka jadikan itu barang taruhan. Na'udzubillahi min dzalik. Fayaq'udu hariban saliban. Sehingga salah seorang mereka duduk dalam keadaan hartanya sudah dirampas oleh orang lain. Kenapa? Kalah. Karena yang namanya permainan nggak mungkin semuanya menang. Pasti ada yang kalah, ada yang menang. Salah satu di antara mereka kalah dan hartanya dirampas. Yanduru ila malihi fi yadi ghairihi. Dia duduk dalam keadaan melihat, memperhatikan hartanya sudah berpindah ke tangan orang lain. Bagaimana perasaan seseorang ketika hartanya sudah berpindah ke tangan orang lain dalam keadaan hatinya tidak ridho? Fakanat turithu bainahum adawatan wa bughdha. Maka hal tersebut mewariskan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah mereka. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama tentang orang-orang Arab jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa rusak kehidupan mereka. Di sini Syekh ingin menceritakan kepada kita bagaimana Arab jahiliyah sebelum diutusnya Nabi. Kemudian nanti setelah diutusnya Nabi bagaimana, kemudian bagaimana kehidupan Nabi dan seterusnya. Di situ akan kita dapati pelajaran yang sangat banyak sekali. Di situ kita akan bisa berhati-hati di dalam menjalani kehidupan. Ternyata orang-orang Arab jahiliyah seperti ini. Ternyata sebelum datangnya Islam seperti ini. Setelah datangnya Islam, mereka berubah menjadi orang yang lebih baik dan seterusnya. Di antara kebiasaan buruknya orang-orang Arab jahiliyah adalah ta'atihimur riba. Mereka terbiasa melakukan transaksi riba. Dan ini sekarang mau dihidupkan lagi oleh orang-orang yang ingin merusak agama Islam, baik dengan sadar ataupun tidak dia sadari, dengan menawarkan pinjaman-pinjaman online, dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Itu kita dapati sekarang, yang mana itu adalah kebiasaan orang-orang yang belum kenal Islam dahulu, kebiasaan orang-orang yang rusak terdahulu. Wa kana ahlul Hijaz, adalah orang Hijaz, al-Arab wal Yahud, orang Arab dan juga orang Yahudi, yata'atawna riba, biasa melakukan praktek riba. Wa kana fashiyan fihim, dan riba itu sudah tersebar luas di tengah-tengah mereka. Wa yablughuna ila haddil ghuluwi wal qaswah, sampai kepada derajat ghulu dan juga sangat keras. Islam membolehkan hutang piutang dalam rangka untuk memudahkan, meringankan hajat seorang muslim.
Kemudian setan menawarkan mereka meminjam dengan niatan selain dengan niatan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah menginginkan dari meminjam itu meringankan beban seorang muslim. Akan tetapi riba adalah pinjaman yang mana kata para ulama jarrat fihi manfa'ah. Kullu qardin jarrat fihi manfa'ah fahuwa riba. Meminjam yang diniatkan di situ untuk mengambil manfaat dari orang lain itu riba namanya. Jadi orang sedang dalam kesulitan kita tambah dengan kita beratkan dia dengan kalau terlambat maka akan didenda dengan sekian dan sekian. Maka tujuan dari syariat Islam dari meminjam itu untuk meringankan beban seorang muslim. Tapi setan tidak menginginkan kita untuk berada di jalan yang lurus. Sejak Nabi kita Adam alaihi salam, setan berusaha untuk merusak Bani Adam. Karena kedengkian kepada Nabi Adam alaihi salam. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian, jadikan dia musuh yang nyata. Jadikan setan itu musuh yang nyata bagi kita. Apa yang diseru oleh setan kita kepadanya, pasti itu semuanya adalah keburukan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membantu seorang muslim dengan memberikan pinjaman tanpa harus dipungut di situ biaya apapun dari hasil jasa kita yang telah meminjamkan uang kepadanya. Namun berat memang kadang sekarang ini. Ya. Karena sebagian kaum muslimin ketika diberikan pinjaman dia tidak tahu balas budi. Kadang dia lebih galak daripada kita. Oleh karenanya benar juga sebagian orang yang mengatakan pemutus silaturahmi atau pemutus persaudaraan yang paling kuat adalah hutang. Kenapa? Karena yang kita hutangi nggak tahu ilmu. Karena dia tidak tahu ilmu, sudah diberikan dia kemudahan oleh kita, akhirnya dia tidak menunaikan haknya. Walaupun demikian, Islam tetap menyarankan kita untuk bersabar sebenarnya. Satu hari saja orang tersebut terlambat untuk membayar hutangnya kepada kita, itu seperti kita menyedekahkan sejumlah harta yang kita pinjamkan. Jadi Islam ini agama yang sangat memperhatikan saudara kita yang susah. Kadang-kadang memang kesulitan yang dialami oleh saudara kita membuat dia berani untuk mengambil hak kita dengan cara tidak membayarnya. Kadang seperti itu kita lihat. Tapi Islam, agama rahmatan lil alamin, memberikan kepada kita janji-janji dengan janji pahala yang besar ketika kita meminjamkan orang lain uang. Sehingga saudara-saudara kita tidak terjatuh kepada dosa riba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ilallah," amal yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang kau masukkan ke hati saudaramu sesama muslim. Takshifu anhu kurbah, kau singkap darinya kesulitan, au taqdi anhu dainan, atau kau tunaikan hutangnya. Kemudian kata Rasulullah, la an amshi ma'a akhi fi hajah ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Aku menemani saudaraku untuk menunaikan hajatnya. Misal dia susah, ya, dia malu untuk berhutang, mungkin dengan kita dia malu. Kita tahu ini saudara kita memiliki hajat yang harus kita tunaikan. Susah dia memang kita lihat. Dia dipecat dari pekerjaannya, atau kalau itu wanita ditinggalkan oleh suaminya,
Kita lihat kondisi saudara kita sesama muslim ini sedang susah. Rasulullah katakan, aku berjalan menunaikan hak saudaraku, menunaikan hajat saudaraku, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Bayangkan, itu amalan yang lebih dicintai oleh Rasulullah daripada kita pergi umroh, membantu saudara kita sesama muslim. Sebagaimana dikisahkan oleh salah seorang ulama di Saudi, ada seorang da'i di Mesir. Dia bermimpi berturut-turut, isi mimpinya adalah bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya si Fulan yang bernama Fulan bin Fulan di daerah ini di Saudi, kabarkan kepada dia bahwasanya dia penghuni surga. Terus berulang mimpi itu. Sehingga da'i ini bertekad untuk pergi ke Saudi untuk menyampaikan berita itu. Apakah betul ada orang namanya ini dan ini di daerah ini, ciri-cirinya begini. Kemudian dia pun pergi dan mencari di daerah tersebut orang tersebut. Kemudian ditanyanya kepada warga setempat, ternyata orang yang disampaikan oleh Nabi itu ada di dalam mimpinya. Namanya Fulan, tapi dia orang jahat. Orang yang tidak pernah menginjakkan kakinya ke Makkah, Ka'bah, padahal dia warga di sekitar situ juga. Gak pernah dia melihat Ka'bah, gak pernah dia sholat. Akhirnya warga di sana menganjurkan jangan temui orang itu. Kenapa? Karena engkau penampilannya baik, sedangkan orang yang kau tanyakan ini bukan orang baik, kata warga setempat. Akan tetapi dia bertekad untuk terus menemui orang ini. Ketika bertemu disampaikanlah ceritanya, kisahnya. Laki-laki ini bingung, apa yang kubuat? Aku tidak melakukan kebaikan apapun kecuali satu saja, kan? Apa itu? Membantu saudara sesama muslim. Tetanggaku si Fulan, suaminya meninggal dunia. Dan aku melihat dia meninggalkan anak-anak. Dia butuh nafkah. Aku bersumpah sejak saat itu, ku bagi penghasilanku jadi 2. Separuhnya untuk dia, separuh untuk aku. Cuma itunya yang ku buat, katanya. Ternyata amalan yang terlihat ringan seperti ini menjadikan dia mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Akhirnya ketika disampaikan mimpi itu, hatinya terbuka untuk melihat Ka'bah. Dia pun beribadah, sujud, dan tidak pernah lagi mengangkat kepalanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala memanggil dia ketika dia dalam kondisi sujud, mati dengan husnul khotimah. Kenapa demikian? Karena amalan membantu saudara kita sesama muslim, kata Rasulullah SAW, as-sa'i 'alal armalah kal mujahid fi sabilillah. Orang yang membantu janda, orang yang sedang kesulitan, al armalati wal miskin, yang membantu saudara kita janda dan juga orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan kal qaim, seperti orang yang sholat malam tidak duduk-duduk. Wa kas-shaim la yuftir, seperti orang yang terus berpuasa nggak pernah berbuka. Seperti itulah pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang mau membantu orang lain dalam kesulitannya. Memang kadang orang memandang kita ini orang bodoh, dimanfaatkan oleh orang lain. Padahal sebenarnya tidak. Apa yang kita sedekahkan itu adalah harta kita yang sesungguhnya. Apa yang kita simpan di kantong kita bisa jadi punya kita atau bisa jadi warisan. Harta kalian yang sesungguhnya, kata Nabi SAW dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ma qaddamta, apa yang sudah kau infakkan itu hartamu yang sesungguhnya. Jadi orang yang rajin infak, sebenarnya dia adalah orang yang paling dermawan untuk dirinya sendiri. Orang yang sering menahan-nahan hartanya, dialah sebenarnya orang yang paling pelit untuk dirinya sendiri. Jadi agar saudara-saudara kita tidak terjatuh kepada dosa riba, ada yang susah, kita orang yang berlebih, kita sisihkan sebagian harta ini, kita berikan kepada dia seikhlasnya, ya, semampunya.
Yang mana kalau seandainya dia tidak mengembalikan uang tersebut pun kita ridho sudah. Kita ridho. Apa manfaatnya ketika saudara kita berbuat zolim kepada kita dengan tidak mengembalikan harta kita kepada kita? Apa manfaatnya kata ulama ketika saudara kita diazab hanya karena sebab kita? Ketika saudara kita mau pinjam, kita yakin ini nggak balik ini. Kenapa? Karena orangnya susah. Coba kita berikan semampunya, apa yang kita punya. Yang kalaupun dia nggak balikkan, kita ikhlas sudah. Itu seharusnya saudara, itu seharusnya sifat seorang muslim. Kadang karena dia sudah terpaksa, akhirnya dia memilih mencuri. Kadang dia terpaksa, akhirnya dia menipu. Kadang dia udah terpaksa, akhirnya minjam riba dengan cara transaksi riba. Yang mana efek dari riba itu bukan cuma dia yang merasakannya. Kita pun juga akan merasakan efek dari perbuatan riba yang sudah tersebar luas di tengah-tengah kaum muslimin. Efeknya adalah azab Allah Subhanahu wa taala mungkin saja tiba-tiba akan turun kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Qala al-Imam at-Tabari rahimahullahu taala, berkata Imam at-Tabari rahimahullahu taala, kana riba fil jahiliyah, dahulu riba di masa jahiliyah, fit tad'if, biasanya di dalam melipat gandakan nilai uang. Dipinjam 100.000, kalau nggak balik selama 1 bulan, nanti jadi 150.000. Wa fis sinin, kadang dari segi umur, kalau itu adalah hewan ternak. Yang dihutangi dari kita adalah satu hewan ternak berumur setahun misal. Terlambat kita nggak bisa bayar tahun ini, nanti jadi hewan yang umurnya 2 tahun. Terlambat lagi nanti jadi hewan yang berumur 3 tahun dan seterusnya. Ya nggak boleh kita bayar dengan umur hewan yang dahulu kita pinjam setahun. Orang-orang Arab jahiliyah dahulu seperti itu kondisi mereka. Meminjamkan uang kepada orang lain niatannya bukan ingin mengangkat beban orang lain, tapi ingin menambah kekayaan yang dimiliki olehnya. Dan itu sangat dilarang di dalam agama Islam. Wa fil aini ya'ti, demikian pula kebiasaan orang Arab sebelum diutusnya Nabi. Wa fil aini ya'ti, di dalam masalah emas. Mata uang mereka kalau enggak emas perak dahulu. Wa fil aini ya'ti, di dalam emas juga mereka mendatangi orang yang dikasih pinjam. Fa illam yakun indahu ad'afahu fil 'amil qabil. Kalau ketika dia datangi sudah jatuh temponya, ternyata orang yang dipinjamkan itu tidak memiliki apa yang harusnya dia bayarkan, dilipat gandakan nanti tahun depan. Dipinjam 100 emas, dibalikkan 200 emas. Seperti itu kondisi orang Arab jahiliyah terdahulu, dan itu dibenci dan dihapus oleh agama Islam. Fayaj'aluha ilal qabili mi'atain. Dia buat kalau terlambat nanti di tahun depan jadi 200. Fa illam yakun indahu ja'alaha 400 yud'ifuha lahu kulla sanah yaqdi. Kalau tahun depannya pun enggak ada lagi, bukan 300 lagi dibuat, 400 keping emas di setiap tahunnya. Jadi akhirnya si bapak mati yang berhutang, kan si bapak seringnya berhutang itu demi anak-anak dan istri. Akhirnya si bapak mati, hutangnya dibebankan kepada anaknya, terus seperti itu. Muncul mudarat yang sangat besar dari transaksi riba ini. Sedangkan Islam maunya kita membantu saudara kita sesama muslim. Islam maunya tidak ada saling merugikan satu dengan yang lainnya. Wa qad rasakha riba fihim. Riba itu sudah tertancap kokoh di tengah-tengah mereka. Wa jara minhum majral umuri tabi'iyyah. Dan riba itu sudah berjalan seperti hal yang sudah biasa di tengah-tengah mereka. Allati saru la yufarriquna bainahu wa bainat tijarah at-tabi'iyyah. Sehingga mereka pun tidak mampu membedakan mana perdagangan yang murni, mana perdagangan yang ribawi. Sehingga mereka menganggap riba itu perdagangan yang halal.
Kenapa? Karena udah saking terbiasanya mereka melakukan transaksi riba. Ada orang susah mau minjam uang, ini saya kasih. Nanti tahun depan atau bulan depan atau waktu yang sudah mereka sepakati tambah sekian ya kalau nggak dibayar. Mereka berkata innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu nggak ada bedanya dengan riba, kata mereka. Kenapa mereka sampai berkata seperti itu? Karena transaksi riba udah biasa. Jadi mereka menganggap riba itu udah sama dengan jual beli, nggak ada bedanya. Iya, nggak bisa mereka bedakan mana yang riba, mana yang jual beli. Seperti itulah orang-orang Arab terdahulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur tahu, belajar ilmu agama, tahu bagaimana ternyata Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat buruk. Tersebar di tengah-tengah mereka perbuatan ribawi yang mana sekarang ingin dihidupkan oleh sebagian orang baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Ya, kadang-kadang mereka berdalih kalau enggak kita kasih ancaman denda nanti orang sepele katanya. Iya, berdalih dia agar bisa melakukan transaksi riba di tengah-tengah mereka. Dan itu sesuatu yang sangat dibenci oleh agama Islam. Baik, mungkin ini saja dulu. Masih banyak lagi ya amalan-amalan orang Arab jahiliyah terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, dari tersebarnya zina, dan juga mereka suka menguburkan anak-anak perempuan mereka karena menurut mereka anak perempuan itu nggak menghasilkan uang, dan juga anak-anak perempuan itu sumber aib menurut mereka, dan banyak lagi amalan-amalan yang mereka lakukan yang sudah dihapus oleh agama Islam. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin kami tanyakan pertama, arisan. Arisan itu kita menyimpan uang ataupun ada jenis tarikan ataupun arisan itu bagaimana hukumnya Ustaz? Karena kita meminjamkan kemudian di waktu tertentu kita arisan hukumnya. Kemudian Ustaz, alhamdulillah sudah 8 tahun ini kami tidak memakai uang dari bank, namun masih tetap bertransaksi di bank, yang mana uang kami simpankan itu karena butuh untuk mentransfer anak kami yang masuk sekolah. Bagaimana hukumnya? Barakallah. Assalamualaikum. Pertanyaan yang pertama mengenai arisan. Wallahu a'lam, hakikat yang terjadi di arisan ana juga harus ketahui. Karena ketika kita ingin menghukumi sesuatu, kita harus tahu hakikat sesuatu itu. Apa yang terjadi di dalam arisan? Meminjamkan uang ataupun tarikan namanya atau jadi bulan ngasih itu memang dibatasi, mungkin ya mampunya apakah 50.000, 100.000, 200.000 gitu lah. Kemudian ya bergilir, setelah narik kita asukan lagi gitu lah. Nah itu kan berarti keharusan dia untuk memulangkan nanti apabila kita menarik. Itu bagaimana? Kaedah tentang riba kembali kepada apa yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Kullu qardin jarrat fihi manfa'ah fahuwa riba. Segala pinjam meminjam yang diambil manfaat di situ darinya, bukan ada niat tolong menolong, maka itu riba. Jadi sekarang kita lihat dulu
Ini arisan, bagaimana bentuknya? Apakah itu pinjaman yang bentuknya berbunga? Tidak, berarti tidak. Hanya kita nanti bulan ini dituntut menabung sesuai dengan keikhlasan hati. Insyaallah taala, kalau melihat dari seperti yang diceritakan di sini, maka itu bukan bagian daripada riba. Karena kita memberi dengan keikhlasan hati kita. Tidak ada denda di situ, tidak ada di situ diharuskan nanti naik jadi sekian, nggak ada. Maka kembali kepada kaidah asalnya, ya, segala meminjam yang diambil manfaat di situ nggak ada niat tolong menolong, itu namanya riba. Naam. Adapun menyimpan uang di bank, ini dibahas oleh para ulama. Kalau memang kita orang yang merasa khawatir kalau uang itu disimpan di rumah apakah diambil oleh maling atau memang kita orangnya lalai atau yang semisalnya, maka itu tidak mengapa dan itu memudahkan urusan kita. Adapun bunga yang muncul dari kita nabung di situ, maka itu tidak kita ambil. Kalaupun seandainya kita ambil, kita hitung ya, maka kita sedekahkan untuk fasilitas umum. Contohnya ada jalan rusak, kita kasih ke situ. Tapi kalau untuk dimakan anak keluarga itu tidak dibolehkan. Itulah keterangan ulama yang anak ketahui di dalam hal masalah bank tadi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ya, enggak transaksi riba. Alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ikhwah cerita ke kita, dia orang kaya. Ya. Dia punya usaha yang luar biasa. Durian. Usaha durian, luar biasa usahanya. Punya nama. Gak usah kita sebut, namanya sangat terkenal sekali. Kalau saya sebut mungkin semuanya tahu. Ikhwah ini sebenarnya dia orang awam ya, tapi loyal dengan kajian sunnah. Dia memiliki harta yang sangat banyak sekali, rumahnya banyak, tanahnya banyak. Suatu ketika yang namanya syaitan itu selalu berusaha untuk merusak saudara kita sesama muslim. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu ingin mengajak kita agar ikut serta menemani dia menjadi penghuni neraka sa'ir. Akhirnya ada penawaran, ditawari dia meminjam dengan uang nilainya hampir M. Yang mana sebenarnya dia nggak butuh pinjaman itu. Dia cerita ke saya nggak butuh pinjaman itu. Kenapa? Karena harta udah melimpah. Cuma di dalam hati ini ingin mencoba. Ingin coba-coba katanya. Kan saya nggak mungkin terlambat kan. Kenapa? Toko ada di Medan ada 4, di Jogja ada sekian katanya. Ya, ketika dia pinjam udah dinasihati sama istrinya, jangan. Nggak boleh itu bang, bahaya. Riba itu sangat mengerikan dosanya. Udah dinasihati sama istrinya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita mau coba. Dipinjam uang itu, tiba-tiba corona. Tutup semua tokonya, itu cara Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan hambanya. Kadang seperti itu. Tutup tokonya, semuanya tutup, nggak ada uang masuk. Uangnya terus, hutangnya terus berlipat. Ya, sekian persen, terus hari demi hari berlipat. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan mobilnya 2 yang mahal, dicuri oleh tetangganya lengkap dengan STNK-nya. Di malam hari penuh kepalanya itu. Di pagi hari saya nggak sadar, tiba-tiba udah nggak bergerak, stroke. Ya, stroke dia. Dikarenakan dosa ribanya tersebut. Dan riba ini azabnya bisa di dunia, sangat segera kadang di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumu illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Orang yang makan riba ini,
tidak berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan. Seperti orang yang terkena tekanan jiwa. Kenapa di malam hari dia pusing? Di siang hari dikejar-kejar. Gak nikmat hidup orang yang melakukan transaksi riba tadi, pinjam-pinjaman tadi. Akhirnya ujian Allah datang dan di situ dia sadar. Dengar kajian ustadz-ustadz kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang riba tadi, dia sakit sudah, ya kepala batok kepalanya dibuka, menghabiskan hampir semua hartanya. Ketika dia susah, dia teringat dengan hadis Nabi SAW, "Dau mardokum bis sodakot." Obati orang sakit di tengah kalian dengan sedekah. Ini dia lagi susah ini. Tiba-tiba saya di Yaman dihubungi sama dia. Kata dia, lagi butuh apa? Katanya ke saya. Ini lagi butuh-butuhnya ini kita ketika di Yaman. Nggak ada pemasukan. Alhamdulillah. Saya nggak tahu kalau dia sakit. Lagi butuh kitab, saya katakan. Berapa kira-kira? Sekian. Sekitar 3 jutaan lebih kurang saya bilang. Dia transfer 5 juta. Dan dia ternyata sedekahkan harta-harta yang sisa, yang ada pada dia, yang sisa, dia sedekahkan untuk orang fakir miskin. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dia dan Allah berikan hartanya berlipat ganda sekarang. Akhirnya dia tahu nggak boleh coba-coba dengan dosa. Ya, bahayanya riba. Ini sekedar tambahan faedah saja tentang kenyataan yang terjadi akibat buruk dari perbuatan riba. Dan itu kalau Allah Subhanahu wa taala menghukum seorang hamba di dunia, itu Allah tandanya masih sayang. Daripada Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia di dunia ini terus nggak kena musibah, akhirnya dia tenang dengan dosa riba. Terkumpullah ya dosa-dosanya dan disempurnakan adabnya pada hari kiamat. Yang mana 1 hari saja diazab di hari kiamat itu seperti 1000 tahun. Kita kena api lilin aja 1 menit nggak ada yang tahan. Sedangkan api di akhirat kelak, gunung diletak di atasnya meleleh. Bagaimana luar biasanya. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih hidup ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebaikan dari Allah untuk kita. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ketika kita meminum obat batuk yang di dalamnya ada unsur khamr? Ada rupanya seperti ini. Ada alkoholnya. Saya baru tahu ini. Iya, kalau memang benar ada unsur khamr, maka kembali kepada hadis Nabi SAW, kullu muskirin haram. Segala yang memabukkan itu haram. Qaliluhu wa kathiruhu. Sedikit dan banyaknya haram. Jadi setiap obat batuk ada unsur? Enggak setiap. Ada ya, yang jenis seperti itu ya. Subhanallah. Ini ilmu baru untuk saya ini. Iya. Jadi lebih hati-hati jadinya untuk memilih obatnya. Yang sedikitnya, yang mana yang banyaknya bikin mabuk, sedikitnya pun haram. Jadi hati-hati kalau memang ada seperti itu obatnya, yang ada unsur khamr, maka tidak dibolehkan. Ya, kecuali mungkin kondisi darurat ya. Di bius itu ada unsur khamr juga enggak kira-kira? Itu darurat ya, untuk dalam rangka ingin menyelamatkan nyawa seseorang, maka ad-darurat tubihul mahdzurat. Kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang tadinya haram. Wa tuqaddaru biqadariha. Kata ulama ahli usul, dan diukur sesuai dengan kadarnya. Ya, jangan juga berlebihan. Sebatas dengan apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ada sebuah perubahan arisan Ustaz, arisan uang. Jadi setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali ikuti Pak uang. Kita serah ya kan. Jadi terkumpul uang itu misalnya 1 juta. Ya kan? Di kumpul uang kita kumpul 1 juta.
kepada orang yang narik arisan, tapi dipotong uang administrasi istilahnya Ustaz. Itu gimana Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, tentang titip barang, misalnya kita di pedalaman, kita di kota, kita telepon dia, titip barang lah, belikan ini kan Ustaz. Harganya misalkan 10.000. Jadi karena kita uangnya kan masih sama kita Ustaz, nanti setelah dia jumpa kita baru kebayar. Jadi kita berutang sama dia 10.000. Saat jumpa, kita kasih lah uangnya 15.000 Ustaz. Karena utangnya cuma 10.000. Kita bilang 5.000 ini kok sapimu. Nah, apakah yang begitu itu boleh Ustaz? Nah, berarti ada dua pertanyaan. Kembali kepada kaidah tadi tentang arisan, kalau di situ ada diambil manfaat darinya, maka itu nggak boleh. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang ada diambil manfaat dari situ, dalam artian orang yang megang ya mendapatkan keuntungan dari situ, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas berhati-hati meninggalkannya lebih baik. Ihtiyatan dalam rangka jaga-jaga. Iya. Karena kata Nabi SAW, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Kalau kita ragu-ragu dengan itu, tinggalkan. Itu termasuk dari tanda baiknya keislaman seseorang. Apalah artinya 50.000? Ya, dengan keselamatan kita dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Hakikatnya bagaimana? Meninggalkannya itu adalah bentuk warok, lebih selamat insyaallah taala. Adapun tentang kita misalkannya nitip ke teman dengan harga 10.000. Kemudian setelah sampai kita kasih 10 plus 5.000 untuk dia. Maka ini nggak termasuk dari riba. Iya. Ini tidak termasuk daripada riba. Ini hadiah. Hadiah itu dibolehkan di dalam Islam. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik di dalam menunaikan hutang. Jadi kalau ada antara dua orang, kita pinjam uang dengan si A, si B ngasih pinjam, si A mengembalikan dengan lebih tanpa ada perjanjian akad, nggak ada. Maka ini nggak riba. Kebaikan hati dia saja saya mau kasih. Ini pendapat yang saya ambil. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi boleh karena Nabi SAW pernah meminjam seekor hewan ternak gitu ya, atau hewan tunggangan. Unta kalau nggak salah ingat. Yang mana ketika itu Rasulullah nggak dapati yang seukuran dengan itu. Dikasih yang lebih baik. Kemudian disitulah sabda Nabi SAW, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik di dalam menunaikan. Maka nggak masalah insya Allah. Selama nggak ada akad. Ya, akad di awal itu yang menentukan dia sebenarnya riba atau enggak. Akad di awal apa? Pinjam-pinjaman kalau telat ada bunganya berarti riba. Tapi kalau nggak ada akad seperti itu maka tidak masalah. Ya, itu yang ana ketahui. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya. Bagaimana kita saat karena pihak keamanan juga banyak terlibat. Baru-baru ini Kapolda kalau nggak salah. Kita bagaimana saat di masyarakat? Karena banyak itu kita saudara pun ada juga. Nah, Rasulullah SAW mengatakan mengenai kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Ini dirinci oleh ulama. Maksud daripada hadis tersebut,
ketika kita memang memiliki kuasa atas yang di bawahnya. Kalau dia pemerintah, dia boleh pakai tangan dengan cara menangkap dan menghukum, boleh. Kalau kita yang sama-sama masyarakat nggak boleh. Tapi kalau itu anak kita atau saudara kita yang di bawah naungan kita, maka boleh pakai tangan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ketika seorang anak meninggalkan sholat, itu kan kemungkaran. Sudah umur 10 tahun. Apa kita buat, kata Nabi SAW? Pukul dia. Berarti pakai tangan, mengingkari kemungkarannya. Boleh. Kalau itu di bawah kekuasaan kita. Kemudian kata Nabi SAW, fa'illam yastati, kalau dia nggak mampu dengan tangan, falyughayyirhu bilisan. Hendaklah dia ubah kemungkaran dengan lisan. Kita lihat juga orang yang kita nasihati. Kadang-kadang orang yang kita nasihati mentalnya mental jahat. Dinasihati, tersinggung dia, dibunuhnya gitu. Na'udzubillahi min dalik. Atau disakitinya gitu, minimalnya. Berarti kita nggak mampu. Iya. Kalau kita lihat ini orang masih bisa dibilangi, masih bisa dinasihati, nggak ada kekhawatiran di dalam hati kita dia akan memudorotkan kita, maka nasihati, ingkari dengan lisan. Tapi ada sebagian orang kalau diingkari dengan lisan, tersinggung dia makin jadi. Maka ini berarti kita nggak mampu. Turun kepada tingkat yang berikutnya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dia nggak mampu, ingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Kalau ini semua kita mampu. Gimana caranya mengingkari kemungkaran dengan hati? Kita jauhi ya orang-orang yang berkaitan dengan riba. Kita benci minimalnya di dalam hati kita. Dan asar bukti dari kebencian kita jauh. Itu buktinya. Kita jauhi. Ya. Kalau sekiranya keluarga kita ditangkap karena riba, karena narkoba, jangan kita tebus. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man awa muhditsan la'anallahu man awa muhditsa. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku dosa. Ada pelaku dosa dari keluarga kita, abang, adik, kakak, bapak pun. Kalau dia ditangkap karena narkoba atau karena dosa yang lain, tebus 10 juta, bebas. Gak boleh. Ya, kita ingkari kemungkaran itu dengan hati, dengan cara membencinya, dan jangan kita selamatkan dia dengan harta kita. Ditebus agar keluar dari penjara. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang Anda ketahui tentang itu. Allah. Nah. Dia curhat handphone dia laporkan 2 juta, tapi ini dia utang cicilan selama 10 bulan jadi 3 juta gitu kan. Cicilan itu bisa. Iya, tentang dua harga berarti ya. Tentang jual beli dengan dua harga ini sudah dibahas oleh para ulama. Bahwasanya kalau anak yakinnya itu boleh. Ya, yakinnya boleh. Dengan syarat nggak ada denda di situ. Terlambat pun nggak ada denda. Cuma dia mau jual dengan dua harga. Kalau tunai 2 juta misalkan ya tadi ya. Kalau cicilan itu dengan harga 3 juta. Iya, selama itu nggak ada denda di dalamnya, maka itu tidak riba. Itu dijelaskan oleh para ulama. Tapi mungkin yang praktek seperti itu jarang ya. Karena ada juga banyak yang seperti itu. Masya Allah, nggak ada denda. Masya Allah. Berarti ini bagus ini, Masya Allah ya. Masya Allah ini perkembangan yang baik berarti. Kalau ada transaksi yang seperti itu, Insya Allah nggak apa-apa. Ini yang Anda ketahui sekadar dengan keilmuan yang Anda punya. Allah alam bishawab. Itu namanya pembahasan jual beli dua harga. Gak masalah insya Allah. Selama nggak ada di situ akad kalau terlambat nanti didenda. Gak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya utangnya itu 6 tahunan kan, 6 bulan nggak bayar, setelah 6 bulan nggak bayar lagi. Apa boleh yang meminjam itu
Ya boleh lah, itu kan punya dia. Boleh. Boleh. Dia gimana tadi? Dia si penjual nih. Si penjual. Dia yang punya HP nih berarti kan? Dia yang punya HP. Ini HP punya dia. Dia jual ke si fulan. Cuman yang beli ini setelah 6 bulan cicilan Gak bayar. nggak bayar lagi. Iya. Jadi sama si penjual ditarik lah HP-nya ini. Iya. Itu boleh, Ustaz. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ana bahas ini nanti. Iya. Insyaallah nanti kita lihat, nanti ana lihat lagi pembahasan tentang yang seperti ini. Biar nggak salah jawab juga ya. Insyaallah. Karena perkara agama ini berat. Kata Rasulullah SAW, awwalu man tusa'ar bihimun nar al-alim. Orang yang pertama sekali dihidupkan api neraka dengannya orang yang alim, orang yang berilmu. Yang mana kadang-kadang di situ ada fatwa yang kita nggak tahu, kemudian nanti kita jawab salah. At-taqawul 'ala Allah itu termasuk dosa besar. Berbicara tentang agama Allah tanpa dasar ilmu itu dosa yang sangat besar sekali. Insyaallah nanti ana lihat lagi. Kalau sudah ada ana dapati keterangan ulama tentang itu, nanti kita jawab di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Iya. Allah alam bissawab. Mungkin ini dulu ya. Ini dulu kajian yang bisa kita berikan. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat. Apa yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan apa yang salah itu dari diri saya dan dari syaitan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.